adalah Hot Toys dengan detail tergila yang pernah gue dapetin sih. Mereka bener-bener berani banget di coloring dan detailingnya. Jadi bener-bener meyakinkan banget efek weatheringnya. Dan uniknya lagi, mainan ini sebenarnya bisa kita bagi dua. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Zombie Iron Man. Yang sebenarnya bukan zombie juga sih sebenarnya. Tapi ini adalah gambaran dari ilusinya Mysterio saat dia melawan Spider-Man di film Spider-Man Far From Home. Yang dimana di situ si Spider-Man-nya kayak lagi dihipnotis gitu ya. Jadi di sini itu indah banget sebenarnya, visual effect-nya bener-bener gila, bagus banget. Dan ada salah satu scene di mana Spider-Man ngeliat kuburan Tony Stark dan tiba-tiba si Tony Stark-nya dengan memakai kostum Iron Man, dia kayak keluar dari kubur gitu. Jadi agak serem si kampret ini ya. Dan makanya ini sebenarnya bukan zombie Iron Man kayak di What If gitu ya. Ada episode dimana semuanya jadi zombie. Ini sebenarnya adalah ilusinya dari Mysterio. Makanya mainan ini dinamakan dengan Hot Toys Iron Man Illusion. Jadi itu ya, gue udah langsung memperkenalkan mainan ini, background story-nya apa. Jadi memang ini mainan Hot Toys resminya dari Spider-Man Far From Home. Kocak emang Hot Toys, kocak. Ribut aja deh. Ini film udah lama keluarnya. Ini udah ada No Way Home keluar kemarin ya, film ketiganya. Sedangkan ini keluar di film keduanya. Kocak Anda Hot Toys, kenapa bikin mainan suka lama Hot Toys? Aduh. Jadi sebenarnya ini agak greget juga sih. Ini mainan bener-bener baru keluar banget. Kalau lu cari di Indonesia, ini masih jarang banget, sumpah. Masih susah banget ditemuinya. Mungkin kalau ada pun mahal juga harganya. Jadi makanya ini sebenarnya salah satu keluhan para kolektor juga ya. Dimana Hot Toys tuh suka ngeluarin mainan lama banget, sumpah. Far From Home tuh keluarnya kapan sih? 2019. Sekarang 2022 Hot Toys. Muncrat tuh gue. Jadi ini mainan agak telat 3 tahun ya. Tapi nggak apa-apa, karena untungnya kedelayan ini termaafkan dari beberapa foto yang udah gue sempet dapet di Instagram ya. Yang dimana katanya figur ini ganteng banget. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih juga kepada Toys Wonderland yang telah mengirimkan gue item satu ini. Dan kalian juga bisa cek di toyswonderland.com ya. Dimana mereka udah terkenal banget sedia berbagai macam mainan keren termasuk Hot Toys juga. Dan biasanya mainan-mainan yang nggak ada di Indonesia mereka udah rilis duluan. Jadi mendingan kalian cek Toys Wonderland, Instagramnya juga ada di sini. Dan gue udah sertakan link di bawah juga buat kalian yang pengen belanja di Toys Wonderland. Jadi itu dia tadi background singkat dari almarhum Tony Stark ini ya. Dan sekarang seperti biasa tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Boxnya ini gede banget loh. Dan sedikit mirip sama boxnya upgrade itu Spider-Man Far From Home. Miripnya di mana? Kalian bisa langsung lihat dari tampak depannya yang kira-kira seperti ini. Jadi ini dia kemiripannya, di mana dia seolah-olah lagi ada di dalam kepalanya Mysterio. Dan di sini kalian juga bisa lihat betapa mencekamnya ya si Tony Stark yang udah jadi tengkorak ini, gila. Dan tentunya juga di sini ada tulisan Marvel Spider-Man Far From Home. Telat sekali Anda Hot Toys. Di sini juga ada tulisan Mysterious Iron Man Illusion. Ada juga logo Movie Masterpiece dan juga logo Hot Toys. Tampak samping-sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan Mysterious Iron Man Illusion. Tampak atasnya pun juga sama, cuma ada tulisan Mysterious Iron Man Illusion. Tampak bawahnya ada logo Marvel Spider-Man Far From Home. Dan tampak belakangnya pun juga kurang menarik, cuma ada tulisan Mysterious Iron Man Illusion. Dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Iron Man Illusion ini. Dan sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Jadi pertama-tama kita telanjangin dulu boxnya. Oh, look at that. Dan biasanya kita udah bisa ngintip dari sini nih guys. Dan kan udah bisa lihat ya di sini, oh my god, terpampang nyata Iron Man-nya yang udah setengah tengkorak gini. Dan ada semacam nuansa hijau gitu ya, yang udah jadi ciri khasnya si Mysterio-nya. Dan di sekujur box-nya pun juga sama, ada nuansa hijaunya kayak gini. Ada juga logo yang mirip logo Illuminati, tapi ini melambangkan si Mysterio-nya. Dan samping-sampingnya ada logo Spider-Man kayak gini. Dan sekarang gue udah pengen ngintip banget sih, sedetail apa ini mainannya. Jadi langsung kita What the heck? Gila, lu udah bisa lihat gak sih itu? Oh my god. Dan lu harus tahu ini tuh mass produced loh. Jadi ini bukan handmade, ini disebar ke banyak orang yang pengen beli. Gimana cara mereka bikin sedetail ini ya? Nanti kita bakalan pegang juga ya. Apakah detailnya bener-bener semengerikan itu? Jadi kira-kira seperti ini penampakannya kalau kita ngintip. Dan kita juga bisa lihat ada penampakannya Mysterio. Nih, kalau kalian lihat di sini udah ada Mysterio yang lagi mejeng. Oke, jadi itu dia intip-intip sedikit dari mainan ini. Dan sekarang seperti biasa langsung aja kita ambil dulu.
kesayangan kita. Wangi-wangi. Jadi langsung kita selebewin kayak gini. Dan sekarang moment of truth-nya, guys. Langsung saja kita telanjangi Iron Man ini. Jadi kita buki dulu seperti ini. Nah, kita buki lagi, air ketubannya udah pecah nih. Dan langsung aja kita keluarkan. Ayo Bu, bisa Bu. Ayo Bu. Ayo Bu, bisa Bu. Let's go Bu. Oh my God. What the Ini dia Iron Man-nya. Kalian udah bisa lihat semengerikan apa dia. Oh my God. Dan sekarang kita buka dulu layer pertama seperti ini ya guys ya. Wow, wow. Wow, wow, wow. What is this, bro? Bakso ada intel, guys. Oke, ini bakso. Tiap kali saya mau ngomong ada tukang bakso di luar sana. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti Anda mencari rezeki. Tapi saya sabar. Karena saya takut Anda intel. Oke, jadi tukang baksonya sudah lewat ya. Sekarang kita lihat ini. Oh my God, bener-bener ganteng banget nggak sih? Dan sekarang langsung aja kita angkat ini. Oh my God, oh my God. Ih, lihat tuh, ada detail kabel-kabel keluar kayak gini coba. Wah, gila. Ini juga wanginya menyengat banget, sumpah, woi. Kayak gue tadi pagi. Dan sekarang kita telanjangi dulu Iron Man ini karena masih diselubungi sama plastik-plastik jahanam ini nih. Jadi langsung aja kita selebewin kayak gini. Selebewin kayak gitu. Selebewin kayak nyangkut. Dan juga selebewin kayak gini. Dan juga masih banyak perintilan-perintilannya yang harus kita bersihkan seperti plastik yang ada di kakinya ini. Busa-busa yang ada di selangkangannya kayak gini. Dan juga yang ada di ketek dan juga bahunya kayak gini. Dan ini dia penampakan Iron Man setelah kita telanjangi dia. Gila, bener-bener garang banget nggak sih? Dan setelah ini kita mendapatkan figur yang super mengerikan kayak gini, kita juga mendapatkan aksesoris dan juga dioramanya kayak gini. Mulai dari spare tangannya, dan cuma 2 biji aja kayak bijinya Pak Rizal. Jadi yang spare tangannya ini nggak bisa berartikulasi, sedangkan yang defaultnya bisa berartikulasi. Nextnya kita dapat baterainya kayak gini, yang sayang banget tidak dapat obeng ya. Ini tumben nih Hot Toys pelit, karena biasanya ada obengnya. Kapitalis! Nextnya kita dapat drone-nya kayak gini. Dapat juga tambahan diorama pixel-pixel gitu, beserta stand-nya. Yang kampretnya diorama ini kita harus bending sendiri. Dan nggak ada artikulasinya lagi, jadi ngilu banget kalau kita bengkokin sendiri. Dan terakhir kita mendapatkan diorama kuburannya Tony Stark yang keren banget sih ini. Ya nantinya kita bakalan bahas detailnya di sesi selanjutnya. Jadi itu dia tadi semua item yang ada di packaging jahanam ini. Kimochi. Jadi itu dia tadi unboxing dan juga first impression dari Iron Man Illusion ini. Dan sekarang supaya kita bisa lihat apa aja detail dan juga fiturnya, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail berikut. Let's Jadi ini dia tampak lebih detail dari Iron Man Illusion. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini dia udah bopak-bopak sekujur badannya, bahkan sampai ke bawah kayak gitu coba. Dan detailnya bener-bener nggak main-main sih. Apalagi kalau kalian lihat di bagian head sculpt-nya yang bener-bener cakep banget ya. Jadi di bagian dalam retakannya ini ada detail tengkorak gitu yang paint job-nya juga nggak main-main sih. Bahkan kalian juga bisa lihat ya, detail giginya bener-bener nggak beraturan, malah ada yang ompong kayak gitu. Dan overall semua paint job-nya cakep banget. Bener-bener terasa battle damage-nya kayak gini. Bagian badannya pun juga sama ya, udah rusak parah banget kayak gitu. Jadi nggak khawatir sih kalau kalian nggak sengaja ngelecetin mainan ini, karena nggak bakalan ketahuan juga orang semuanya udah rusak kayak gini ya kan. Dan yang gue suka adalah Hot Toys nggak cuma bikin cetakannya yang rusak kayak gini juga, tapi bahkan sampai ke detail-detail kotoran, bahkan juga karat-karat kayak gini. Dan yang gue suka juga adalah detail-detail kabel-kabel keluarnya ya. Salah satu contohnya yang ada di sini, dan ini sistemnya bending wires gitu, jadi kalian bisa sesuaikan semau kalian aja. Di bagian tangannya pun juga ada, kalian bisa sesuaikan juga seperti yang kalian mau. Dan buat kalian yang nanya bahannya apa, jujur ini gue juga bingung gimana deskripsiinnya ya. Karena dia ini nggak seberat mainan Hot Toys Iron Man pada umumnya. Bahkan ada yang nimbang juga, dan hasilnya menunjukkan kalau Iron Man Illusion ini beratnya lebih enteng. Dan emang sih kalau gue pegang ini emang agak enteng dibandingkan Iron Man yang udah gue review. Jadi kalau gue simpulkan, ini kayaknya semi plastik gitu, karena emang ini lebih enteng ya, lebih ringan. Tapi kalau gue sentuh masih dingin juga rasanya, udah kayak megang diecast metal. Jadi salut banget sih sama Hot Toys, apapun bahannya, tapi mereka udah bikin desain yang sangat amat convincing kayak gini. Bener-bener mencekam gitu loh. Nah, tampak bawahnya kira-kira seperti ini, udah rusak parah juga ya. Jadi buat bocil-bocil yang komen, "Bang, itu mainannya udah rusak, mending buat aku aja." Pala bapak kau. Justru disitulah sendinya, dimana Hot Toys bisa bikin figur yang battle damage tapi tetap kelihatan natural kayak gini. Dan di sini lagi-lagi ada detail kabel-kabel keluar gini ya.
Di sini pun juga ada detail-detail kabel keluar-keluar kayak gini. Dan kalau kalian lihat betisnya, ini udah parah banget sih kondisinya. Nih, kalian bisa lihat sendiri, kira-kira seperti ini kondisi betisnya. Bener-bener udah habis digrogotin apa tahu nih. Tapi beneran sih, ini di kamera aja bagus banget dan lebih bagus lagi kalau kalian lihat langsung sebenarnya. Dan menariknya mereka nggak simetris ya. Yang satu udah habis tergrogoti kayak gini, sedangkan yang satu masih ada gitu betisnya. Tapi justru gua bingung nih. Iron Man kan isinya orang ya, jadi ini harusnya kan kopong gitu kan. Kenapa ini kaki cyborg gitu? Apakah Tony Stark android? Tapi kira-kira seperti itu semua detailnya ya. Menurut gua ini kelihatan natural banget battle damage-nya. Bener-bener Hot Toys yang kelihatan artsy parah sih. Dan seperti Hot Toys Iron Man pada umumnya juga, dia juga punya beberapa titik yang bisa dinyalain. Kayak misalnya di bagian kepalanya seperti ini, di bagian arc reactor-nya kayak gitu, di bagian tangan kanannya, dan juga di bagian tangan kirinya. Dan kalau nyala kira-kira seperti ini. Cuma saran gua jangan lama-lama nyalain Hot Toys Iron Man ya, karena baterainya biasanya cepet banget habis. 15 menit full paling udah habis, udah redup-redup gitu. Nah, kalau kita sudah berhasil membahas almarhumnya, sekarang kita bahas batu nisannya. Spooky. Yang tertulis di sini batu nisannya Anthony Edward Stark, yang dimana adalah nama panjangnya dari Tony Stark. Di sini juga ada kayak detail-detail pixelated gitu, yang menandakan kalau ini cuma ilusi yang dibuat sama Mysterio. Makanya nggak heran juga di sekujur dari kuburannya ada asap-asap hijau identik banget sama Mysterio. Dan di depan batu nisannya kita juga bisa lihat detail-detail bebatuannya yang udah retak-retak gitu ya, yang mengindikasikan kalau Tony Stark ini bakalan bangkit dari kubur ini guys. Dan kalau kita lihat tampak bawahnya banyak kayak lubang-lubang gitu ya, yang nantinya bisa kita tambahkan dengan tambahan diorama yang pixelated juga. Dan cara nambahinnya pun gampang banget, tinggal dipasang-pasang aja di sekelilingnya kayak gini. Dan kalau sudah terpasang kira-kira seperti ini penampakannya. Tapi jujur kalau gua kurang suka dia pakai aksesoris ini ya, karena jadi kelihatan ringkih dan murah gitu, karena emang ini bahannya bener-bener tipis banget kayak gitu. Jadi itu selera masing-masing aja sih. Dan kita juga dapat aksesoris pixel-pixel lainnya yang bisa dipasangin juga ke badan-badan Iron Man-nya. Dan di tampak bawahnya pun juga ada switch-nya gitu yang bisa kita nyalain ya. Di sebelah sini ada on 1 dan di sebelah sini ada on 2. Masing-masing punya perbedaannya. Jadi kalau kita nyalain on 1, nah kira-kira seperti ini. Dia jadi nyala terang benderang guys. Dan bahkan di lubangnya pun juga ada cahaya hijaunya kayak gitu. Dan kalau kita switch ke on 2, nah dia jadinya kayak gini. Jadi kayak ada pulse-nya gitu. Kalau kalian perhatiin, lihat nih. Cuma tetap walaupun keren gini, ada yang gua sayangkan. Dimana dioramanya ini nggak punya colokan ataupun kabel USB buat nyolok dia. Jadi untuk nyalain dia, kita bener-bener bergantung banget sama 3 baterai AAA yang udah gua masukin di dalam sini. Padahal gua sempet punya diorama Spider-Man yang keren juga, yaitu Spider-Man 1:4. Dan dia kayak punya 2 opsi gitu. Ada yang pakai baterai, ada juga yang bisa dicolok USB. Cuma kalau yang ini sayangnya tidak ada ya, bener-bener bergantung sama baterai. Jadi itu dia tadi ya, detail berdekat dari Iron Man Illusion ini. Dan sekarang seperti biasa kita bakal tes juga artikulasinya. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Untuk mainin bahunya, pertama kita pindahin dulu shoulder padnya kayak gini. Dan ini keren banget, dia bisa muter-muter kayak gitu ya. Jadi sekarang bahunya bisa diangkat sejauh itu, bisa muter-muter juga kayak gini. Sedikit butterfly joint juga di sini. Sikunya bisa sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes, apakah almarhum satu ini bisa bernyanyi, bergoyang. Dan ternyata bisa guys, walaupun udah mokat. Diafragmanya bisa diputer-puter kayak gini. Kakinya cuma bisa nendang ke depan sejauh ini aja karena ketahan di sini ya. Dan ke belakang sejauh itu aja, bener-bener dikit banget. Tapi untungnya paha yang sebelah sini lebih jauh jangkauannya ya. Tapi ke belakangnya cuma sesedikit ini aja tetap. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Nah, ankle-nya sendiri nggak pakai ball joint, tapi pakai ratchet joint kayak gitu buat kita gerak-gerakin. Bisa juga pivot-pivot kayak gini. Dan terakhir almarhum bisa ngangkang sejauh ini aja. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, almarhum bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Jadi secara keseluruhannya, ini adalah Hot Toys dengan detail tergila yang pernah gua dapetin sih. Mereka bener-bener berani banget di coloring dan detailingnya. Jadi bener-bener meyakinkan banget efek weatheringnya. Dan mungkin di antara kalian juga banyak yang sadar ya, kalau ini sebenarnya adalah model Iron Man Mark 46 yang ada di Civil War. Dan menurut gua Hot Toys berhasil banget sih bikin Mark 46 yang super gagah dan ganteng kayak gini jadi bener-bener bobrok dan menyeramkan kayak gini. Tapi ini in a good way ya tentunya. Dan uniknya lagi, mainan ini sebenarnya bisa kita bagi 2. Sehingga kita bisa bikin pose dia seolah-olah keluar dari kuburan kayak gini. Jadi itu dia detail berdekat dari Iron Man Illusion ini. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go!
Nah, dengan tinggi kurang lebih 33 cm, ini dia perbandingan Iron Man Illusion kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Iron Man Mark 85, Hot Toys Iron Man Mark 7, Hot Toys Iron Man versi komik, Hot Toys Spider-Man Upgraded Suit, dan juga Homemade Suit, dan terakhir Woody Buntu. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini almarhum Tony Stark dijual dengan harga $2.980 Hong Kong. Atau kalau dirupiahkan sekitar 5,6 juta di Toys Wonderland. Dan ingat tentunya itu harga di luar pajak dan juga ongkir. Dan jujur aja gue bener-bener impress sama mainan ini ya. Walaupun ini menurut gue agak-agak nggak penting sih. Karena emang ini cuma muncul di halusinasinya si Peter Parker aja. Cuma ternyata walaupun Hot Toys milking dikit dari film itu, mereka tetap bikin ini sepenuh hati sih gue lihat sih. Nah, gimana kalau menurut kalian sendiri? Menurut kalian ini Hot Toys 1 keren atau enggak? Karena bagi gue ini cukup keren sih. Walaupun fungsinya di film ya cuma buat sekelibet aja gitu loh. Tapi ternyata Hot Toys bisa bikin satu figur ini sendiri terpisah gitu. Jadi silahkan berkomentar di bawah menurut kalian ini keren atau enggak. Dan seperti biasa juga buat kalian yang pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue dan ingat abis napasnya ulang ya ingat mainan adalah teman. Orang udah ini udah ada No Way Home ya, Far From Home. Sahabat, namanya apa sih? Far From Home itu filmnya apa sih judulnya? Bajuri apa? Jadi itu dia tadi background singkat. Dan di sini kalian juga bisa lihat cek dulu kali ya. Takutnya gitu. Dan gue udah pengen ngintip banget sih. Seganteng apa dan seseram apa dan sedetail apa ini mainannya? Ngomong apa gue? Oh, ada tukang bakso tuh. Tukang bakso. Ntar malah disuruh beli gue. Gimik ini kapan selesainya ya, Bang? Kayak punya Pak Rizal. Pak Rizal siapa? Gede banget lagi ubinnya. Wah, suara gue habis. Ulang ya. Ingat kuncinya. Gimana sih biasanya ada gue? Jadi itu selera masing-masing aja.